malam ini adalah larangan seputar kurban. Karena kurban itu ibadah. Dan ibadah itu at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya. Jadi kurban itu ada perintah-perintahnya, tapi dalam waktu yang sama wajitina binawahi, menjauhi larangan-larangannya. Jadi kurban sebagai ibadah itu ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus dijauhi. Yang akan kita bahas secara khusus pada malam ini adalah larangan seputar kurban. Ini materinya sudah di-share ya. Kalau yang lainnya juga sudah di-share ya tentang kurban itu ya. Tinggal dilihat ya, kemudian bisa ditonton videonya ya, baik di YouTube maupun di Snack video. Sekarang kita akan mencoba mengaji dan mengkaji larangan seputar kurban. Larangan seputar kurban: tidak memotong rambut dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Tanggal 1 kapan ya jatuhnya, Pak? Hari Rabu. Jadi yang berkurban itu mulai hari Rabu tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku ya. Tidak memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurmanya disembelih. Kalau sudah disembelih silakan motong rambut, silakan motong kuku. Bagaimana kalau lupa? Lupa nggak apa-apa ya. Terkadang kita lupa ya, motong kuku ya. Bukan hari raya. Ya. Bukan hari raya. Dari mulai tanggal 1 sampai hewan kurban disembelih. Kalau 10 ya karena hari Jumat mungkin panitia memutuskan disembelihnya hari Sabtu. Ya berarti hari Jumat masih tidak boleh motong rambut dan motong kuku. Ya. Hari Sabtu kita saksikan kurban kita tuh disembelihnya kapan. Bisa jadi disembelihnya paling terakhir kan, bisa jadi. Ya, begitu selesai disembelih silakan. Ya mau motong rambut atau motong kuku. Jadi an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah ya radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza dakhal ya, dakhalatil asyru ya wa arada ahadukum ayudahi, apabila telah masuk ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'a, maka janganlah ia mengambil atau memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ini termasuk larangan. Kalau dilanggar berarti kurban kita tidak dinilai ibadah. Karena ibadah itu ada 2 ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, larangan menyembelih untuk selain Allah ya, seperti dilakukan oleh orang jahiliyah dulu kan. Kurban itu bukan untuk Allah tapi untuk berhala, untuk Tuhan mereka ya. Dan ini kita ikrarkan lewat doa iftitah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikah ya, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, ibadah hajiku, ya, akikahku, gitu kan, dan hidupku serta matiku itu karena Allah. Ya. Rob semesta alam yang tidak ada sekutu baginya, dan oleh karena itu aku diperintah, ya, dan aku termasuk yang ya, berserah diri. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Larangan seputar kurban itu larangan menyembelih hewan kurban di kuburan, nggak boleh. Ya. Jadi 2 hal yang tidak boleh dilakukan di kuburan, diantaranya apa? Pertama, berhari raya di kuburan. Ya. Tradisi kita kalau Lebaran kemana tuh? Kuburan, nggak boleh itu. Ya. Berhari raya di kuburan. Ya.
Yang kedua, menyembelih hewan kurban atau hewan yang lainnya di kuburan. Jadi ini sebagai tindakan preventif. Bahkan bisa tindakan kuratif. Takut kuburan itu dijadikan tempat kesyirikan. Ya. Dulu kan ziarah kubur juga dilarang karena akidah umat Islam pada waktu itu belum mantap. Tetapi ketika akidahnya mantap, maka kemudian setelah dilarang diperintah. Kalau ada perintah setelah larangan, itu berarti mubah, boleh, bukan wajib ya ziarah kubur itu. Tapi kemudian salah satu hikmahnya ziarah kubur itu untuk mengingat mati, bukan untuk ngalap berkah. Kan ada ya orang datang ke kuburan dimanapun adanya, ya berombong-rombongan sampai berbis-bis. Tapi tujuannya bukan untuk mengingat mati, untuk apa tuh? Untuk ngalap berkah, nggak boleh itu. Yang dicari itu kuburan-kuburan keramat ya. Padahal keramat yang sebenarnya adalah ibu dan bapak ya. Coba tanya sama Roma Irama ini. Kan keramat itu ibu ya. Kemudian para ulama sepakat ya bahwa menyembelih hewan termasuk kurban di tempat pemakaman adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan menyembelih di kuburan atau di dekatnya dengan maksud tabaruk. Apa tabaruk itu? Mencari berkah atau ngalap berkah adalah termasuk perbuatan syirik karena menyerupai penyembahan kepada selain Allah ya. Ini ada buku tebal banget ya, berjilid-jilid ya, namanya Majmu' Fatawa atau Al-Fatawa ya. Itu tebal ya. Kemudian yang selanjutnya, larangan dalam berkorban itu tasyabuh, menyerupai kebiasaan orang musyrik. Di kita kadang-kala yang namanya domba atau kambing ya, itu kan dihias-hias ya, dihias pakai apa, kain kafan, pakai apa tuh Pak? Ya masih ada yang gitu Pak? Ya, ya ada yang gitu ya. Ini Anas yang dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau dia berkata, pernah melarang Rasul salam ya ayat takhida al-qabra idan, untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat berhari raya. Ya. Kurban itu kan tujuannya apa? Tujuan utama untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga untuk makan-makan. Untuk makan-makan. Makanya nanti sebaiknya kurban itu di samping ya sebagai kegiatan sosial yang bernilai sedekah, juga syiar Islam yang harus disaksikan kebaikan dan manfaatnya oleh orang banyak. Bukan hanya disaksikan manfaat dan kebaikannya oleh orang Islam saja, tapi juga oleh non-Islam. Ya, mereka menyaksikan bagaimana pasrahnya, tunduknya hewan kurban itu ketika disembelih ya. Diikat, dirubuhkan, dia pasrah. Coba kalau ngamuk ya ada sapi 10 kalah semuanya diamuk gitu. Tapi ternyata mereka ditundukkan oleh Allah kepada manusia dan kemudian mau tunduk ya. Itulah bedanya sapi, unta, kambing dengan kita. Kalau sapi, unta, kambing itu berkurban dengan nyawanya. Kalau kita berkurban dengan hartanya ya. Kalau kita ditodong, nyawa atau harta? Iya, tapi ternyata nyawa kagak, harta kagak, itu kan ya harus milih kita. Nah, itu contoh luar biasa anaknya siapa? Ismail. Ya. Dia menyerahkan nyawanya kan. Jadi bapaknya mimpi malam menyembelih anaknya. Ini anak yang saleh, ini anak yang sabar, ini anak yang santun. Ya, kata anaknya, lakukan bapak apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai hamba yang sabar. Jadi sabarnya Nabi Ismail itu luar biasa ya, menyerahkan nyawanya. Ya. Nabi Ibrahim menyerahkan hartanya, menyerahkan anaknya. Sementara sabarnya hewan kurban menyerahkan nyawanya. Tinggal pilih aja ya. Nah kemudian haram, ya apa namanya? Haram menyembelih hewan termasuk kurban di kuburan jika diniatkan untuk mencari berkah dari orang mati atau sebagai bentuk penghormatan khusus ya. Jadi makruh atau dilarang keras. Jadi tidak ada yang boleh ya.
Pertama, menyembelih kurban di kuburan itu haram jika untuk tabaruk ya. Tapi kemudian makruh ya, dibenci atau dilarang keras menyembelih di kuburan meskipun tidak dengan niat syirik. Kenapa? Karena dapat menimbulkan fitnah, dapat menimbulkan kesan syirik, dapat menimbulkan tasyabuh, penyerupaan dengan kaum musyrik. Ada di YouTube yang viral ya, itu ibu-ibu ya, kurbannya di kuburan, ya ngundang keluarga rame-rame, jadi pesta makan di kuburan. Ya. Bukan untuk mengingat mati kalau makan-makan ya. Kemudian tempat sembelih kurban yang tepat adalah di rumah atau di lapangan sebagai syiar Islam, atau tempat umum yang layak dan jauh dari hal-hal yang menimbulkan syubhat. Itu dia alihas kebun baru karena darurat ya. Jadi disembelihnya di jalan, tapi kemudian dicincangnya di dalam masjid. Padahal kan banyak darahnya ya, banyak kotorannya. Ya, tapi kan ada tempat lain ya, gitu. Maka disembelihnya di dalam masjid. Memang kita nggak punya lapang ya, nggak punya lapang kita. Ya, gitu. Harusnya umat Islam itu punya lapang, namanya musola. Musola itu tempat di luar masjid atau lapangan ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Ya, siapa yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, jangan sekali-kali dia mendekati musola kami. Musola itu lapangan di mana dilaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Jadi orang yang mampu kurban dikasih kesempatan untuk kurban tapi tidak berkurban, jangankan sholat Idul Adha-nya, dekat ke lapangannya saja nggak boleh. Jadi artinya dia tidak akan mendapatkan Al-Kautsar ya, sebuah telaga yang ada di sorga yang indah ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, larangan menggunakan hewan cacat ya. Jadi kurban itu harus dengan hewan yang mulus, baik sapi, unta maupun kambing dan domba. Ini dari Baro bin Azib ya. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata ya, bersabda Rasulullah ada empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Pertama apa? Yang pertama apa? Hewan yang buta ya, sebelah ya, dan jelas kebutaannya, apalagi dua-duanya ya. Kemudian yang sakit dan jelas sakitnya. Jadi sudah ada stempel ya dari Menteri apa itu tadi? Peternakan ya, pertanian dong. Kan ada stempel halal tuh ya, atau stempel sehat. Kemudian yang pincang dan jelas pincangnya nggak boleh, serta yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum ya. Dibikin sate nggak enak, dibikin gulai nggak enak ya. Iya. Jadi nggak ada sumsumnya, ya. Nggak ada lemaknya, nggak ada gajinya. Ya. Jadi kalau dibikin sate kan yang bikin wangi itu kan itunya ya lemaknya. Ini mah kering nggak ada apa-apanya ya. Usahakan. Jadi kurban tuh kalau bisa yang besar, yang gemuk, yang enak. Gitu. Tapi juga yang mulus, nggak boleh yang cacat. Kemudian larangan menjual bagian dari hewan kurban, nggak boleh dijual. Ya. Tidak hanya kepalanya saja, tidak hanya kulitnya saja, buntutnya juga nggak boleh jual. Ya. Gitu. Jadi boleh yang berkurban minta kepalanya, ya. Minta kemudian kulitnya. Kalau sudah dapat terserah. Ya, mau dibagikan ke saudaranya atau dikasih ke tetangganya terserah ya. Yang jelas itu tidak boleh dijual oleh panitia. Karena ternyata kurban itu ketika dititipkan ke panitia itu statusnya amanah ya. Itu harus ya, dibagikan semua ya kepada mustahik, orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan ternyata mustahik kurban itu ada 5 ya. Yang pertama al-mudhahi, yang berkurban itu sendiri ya. Itu silakan ya. Mau ngambil apa terserah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ba'is, orang miskin ya. Kemudian yang ketiga al-fakir ya. Al-fakir, orang miskin tapi tidak memperlihatkan kemiskinannya. Walaupun miskin dia nggak pernah minta. Walaupun miskin dikasih kupon nggak bakal ngambil, nggak bakal datang. Makanya ini berat bagi panitia. Panitia itu harus mampu membedakan
apakah orang itu miskin atau fakir. Kalau miskin kasih kupon, dia pasti datang ngambil jatahnya. Tapi kalau orang fakir dikasih kupon pun nggak bakal datang, harus diantarkan ke rumahnya. Ini berat ya, beratnya tuh, berat kan? Jadi jangan sampai orang fakir karena tidak minta dan kita tidak tahu nggak kebagian. Ya, kalau paling tidak ya jamaah sholat kita setiap hari yang ada kiri kanan belakang depan itu kita tahu dia orang kaya, orang fakir atau orang miskin. Kalau ternyata tidak kaya tapi fakir dan miskin, sikapi dengan dua cara. Kalau dia miskin kasih kupon, suruh ngambil. Tapi kalau dia fakir antarkan ke rumahnya, nggak usah dikasih kupon, nggak bakal datang itu. Yang kedua siapa? Yang ketiga itu al-qani, ya. Orang yang ngambil sesuai kebutuhan. Jadi kalau tidak butuh dia nggak ngambil. Dan ini mustahik yang paling banyak di zaman Rasul. Jadi kalau Rasul itu sudah nyembelih sapi, kambing, unta, domba, kemudian para sahabat suruh ngambil sendiri-sendiri. Coba praktekkan di Minapitra habis itu. Iya, ngambil sendiri itu banyak koni. Jadi koni itu betul-betul qanaah, ya. Jadi dikasih berapapun dia senang, ya. Kan ada itu tahun kemarin dikasih 4 bungkus, sekarang dikasih 2 bungkus, nggak ngaji itu. Ada itu. Nggak ke Bina Fitrah lagi ya. Hati-hati tuh Pak Yudi. Ada orang yang seperti itu. Berarti dia tidak koni. Kalau koni ya dikasih berapapun dia senang, dia puas. Nah, yang ketiga al-mu'tar. Al-mu'tar itu bukan koni, bukan bais, bukan fakir, tapi minta, kasih aja ya. Karena kurban itu tadi liyas hadu manafi alakum ya. Walakum fi khair ya. Jadi kurban itu harus disaksikan manfaatnya oleh orang banyak, dan dalam kurban itu ada kebaikan. Tugas kita bisa enggak ya kurban yang kita gelar di lapangan itu dirasakan, disaksikan manfaat dan kebaikannya oleh orang banyak. Itu tugas kita. Sampai kemudian sholat Idul Adha-nya pun syiar ya. Sehingga bukan hanya orang yang suci saja, bukan orang yang balik saja, anak-anak, wanita yang sedang haid, semuanya disuruh ke lapangan. Kenapa? Karena syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, berkurban, salat Idul Adha, itu sejatinya ya ketakwaannya itu ada di dalam hatinya. Ya. Yang Allah lihat itu bukan rupa kita, yang Allah lihat itu bukan harta kita, yang Allah lihat itu hati kita. Dalam hati kita tuh ada ketakwaan enggak? Ya. Dan ternyata ketakwaan itu ada kaitannya dengan amal. Allah juga lihat amal kita. Di antara amal di bulan Zulhijjah itu mengagungkan syiar Allah. Dan di antara syiar Allah itu di samping haji dan umroh juga adalah sholat Idul Adha dan kurban. Ya, itu penting banget. Kemudian di sini jelaskan bahwa ya, Ali bin Abi Thalib ya, pernah diamanati oleh Rasul untuk ngurus kurbannya ya. Nah, kemudian dia berpesan agar dibagikan dagingnya, dibagikan kulitnya, dibagikan jeroannya kepada orang miskin dan tidak menjadikannya sebagai upah. Nggak boleh itu ya. Untuk jaga nggak boleh ngasih upah dari hewan kurban ya. Jadi kan boleh saya motong sapi tapi kulitnya buat saya, nggak boleh itu. Kepalanya buat saya nggak boleh ya. Jadi kalau memang yang berkurban butuh, ambil aja kepalanya, itu hak dia kan, kulitnya juga ambil ya. Jangan sampai kemudian oleh panitia dijual, itu dosa ya, dijual dosa itu. Jadi harus dibagikan semuanya ya. Orang miskin dikasih kepala sapi seneng nggak tuh? Seneng itu ya. Tapi ada yang nggak seneng ya, nggak bisa ngurusnya ya, susah ngurus kepala sapi, kaki sapi itu kalau bukan ahlinya ya. Ya, ini pesan ya. Jadi pernah beliau itu berkurban 100 ekor unta. Ya, 63 ekor oleh beliau, kemudian sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ternyata kurban yang bagus itu disembelih sendiri, dan ternyata kurban yang paling mudah disembelih itu unta. Ya, Rasul 63 sendiri. Ya, bayangkan kita 63 sapi ya, unta gimana ya? Berat banget, ini sendiri itu. Sapi itu kan cepat gampang ngamuk ya, tapi unta enggak. Unta itu dalam posisi berdiri tanpa diikat kalau ahli ya, dan kemudian tidak nyakitin
terlalu lama dia nggak marah ya. Jadi 10 unta, 20 unta langsung ya dalam posisi berdiri disembelih gampang. Karena ternyata di antara hewan kurban yang dijadikan oleh Allah sebagai syiar Allah ya, yang boleh disaksikan oleh orang banyak tentang apa? Tentang manfaat dan kebaikan. Di antaranya ketundukan dan kepasrahannya itu ya. Dan kemudian ditundukkan kepada manusia. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu cara menyembelihnya, unta marah itu. Ada yang dimakan kepalanya diangkat dilemparin, ada itu ya. Nah, karena dia nyiksa bukan nyembelih itu ya. Nah, usahakan sebelum menyembelih itu diasah dulu pisaunya dengan tajam. Jadi Rasul yang nyembelih, istrinya Aisyah yang ngasah pisau. Jadi dengan menantunya kerjasama, dengan anaknya juga kerjasama, dengan istrinya juga kerjasama ya. Ya, itu baru kurbannya mantap untuk satu keluarga karena keluarganya terlibat semua ya gitu. Tapi kalaupun kita menitipkan kepada panitia, jadi jangan sampai kita tidak menyaksikan dalam prosesi penyembelihannya, dan dalam waktu yang sama berdoa ya bahwa kurban itu memang dari Allah dan untuk Allah ya. Kemudian mudah-mudahan diterima oleh Allah, sebut namanya, kemudian agungkan Allah. Itulah ya kurban yang disyariatkan. Kemudian larangan memotong bagian dari hewan kurban sebelum benar-benar mati disembelih. Ya, nyembelih itu beda dengan motong ya. Kalau nyembelih itu diputuskan 3 urat. Urat darah, urat makanan, dan urat napas. Kalau motong kan sampai apa? Sampai putus, nggak boleh itu. Ya, jadi kalau kemudian disembelih belum mati kemudian dipotong, itu bangke ya. Kalau disembelihnya kepalanya, berarti kepalanya bangke. Baru ke ini enggak ya. Nah, tapi hati-hati jangan sampai kemudian jadi bangke semuanya ya. Masih hidup dipotong buntutnya, masih hidup dipotong kakinya ya. Berarti haram untuk dimakan dan statusnya bukan kurban lagi, hanya makanan biasa. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, makuti aminal bahimati wa huwa hayyatun bahwa mayitun. Jadi di sini jelaskan bahwa ya apa yang dipotong dari hewan ternak saat ia masih hidup maka ia adalah bangkai, haram dimakan ya. Jadi hadis ini dijadikan dasar bahwa anggota tubuh hewan yang dipotong sebelum disembelih secara syar'i seperti tanduk, ekor, daging atau kulit dihukumi sebagai bangkai dan haram dimakan meskipun hewannya masih hidup dan sehat. Jadi yang berkurban wajib menyaksikan, panitia juga wajib mengawasi. Sebab bisa jadi ya dia bisa motong tapi tidak tahu cara menyembelih. Jadi sudah disembelih langsung dipenggal kepalanya, udah bangke itu ya. Dan itu pernah terjadi. Kalau tidak diawasi udah itu yang satu gagal tuh kurbannya. Ya, jadi waktu itu pernah beli sapi berikut jagalnya. Jadi jagal 4 orang. Itu pertama, yang sapi pertama tuh disembelih, belum mati langsung mau dipenggal kepalanya ya. Untung kemudian disaksikan oleh panitia ya. Kemudian kaitannya dengan ibadah kurban, dalam ibadah ya satu tidak boleh memotong sebagian tubuh hewan terlebih dahulu, misalnya melukai atau mencicil penyembelihannya, nggak boleh tuh. Tunggu mati dulu, baru kemudian dikuliti, kemudian dicincang, ya kemudian ditimbang. Yang kedua, penyembelihan harus sempurna, baru setelah itu dagingnya diproses atau dibagikan. Kalau di pabrikan, di perusahaan kan ada komputer ya, masuk, nah, kemudian ada detektornya mati dan tidaknya. Kemudian kalau sudah mati dicap stempel, ya berarti udah sah itu, ya udah halal itu. Tapi kalau secara manual kan banyak yang belum tahu ini hewan sudah mati atau tidak. Ya. Ini yang sering motong siapa Pak? Ada nggak? Nah, mana coba? Nah, itu kalau tanda itu sudah mati, tandanya gimana? Setelah disembelih kan ditunggu dulu tuh, nggak boleh langsung dicincang, nggak boleh langsung. Kan ada kambing sudah baru disembelih langsung digantung, nggak boleh. Berarti matinya bukan disembelih, mati digantung itu. Ya. Dibiarkan dulu mati. Cuman ada nggak yang tahu bahwa ini sudah mati?
Tapi kalau kata Ustaz Suhada yang sering motong kambing, itu hidungnya. Kalau sudah nggak ada napasnya berarti mati ya. Terus kemudian detak jantungnya kan, itu secara manual. Tapi secara komputerisasi, luar biasa. Masuk, udah ketahuan dia sudah mati atau belum. Kemudian larangan menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, nggak boleh itu ya. Jadi sesungguhnya yang pertama kali ya kita lakukan pada hari ini Idul Adha adalah sholat kemudian menyembelih ya. Jadi paman fa'ala dzalika faqad ashaba sunnatana. Siapa yang kemudian berkurban setelah sholat, ya sholat dulu baru berkurban, berarti dia sudah menepati sunnah kami. Tapi siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, itu hanya daging biasa yang disajikan buat keluarganya, bukan kurban, itu makanan biasa ya. Jadi laisa minan nusuk fi syai'in ya. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha tidak termasuk ibadah kurban sedikit pun ya. Ini ancaman. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa waktu dimulainya ibadah kurban adalah setelah selesai salat Idul Adha, bukan sebelumnya. Makanya beda waktu sholat Idul Fitri dengan waktu sholat Idul Adha. Kalau waktu sholat Idul Fitri agak siangan, karena ada yang membagikan zakat itu setelah sholat subuh ya. Ada nggak? Ada yang membagikannya malam, ada yang membagikannya setelah sholat subuh ya. Tapi kemudian oleh karena itu ya waktu sholat Idul Fitrinya agak siangan. Sementara kurban itu agak pagian. Karena setelah kurban setelah sholat mau melaksanakan ya penyembelihan hewan kurban atau ngurus hewan kurban. Yang kedua, ya jika seseorang menyembelih sebelum sholat Id maka tidak sah sebagai kurban, hanya dianggap ya sebagai sembelihan biasa atau daging biasa. Wallahu a'lam. Ya. Silakan ada yang tanyakan.